Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asy'ari. Saya dari Prodi PJJ Informatika kelas IT 303. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan penerapan microcontroller atau Arduino Uno, di mana rancangan ini untuk pengendalian lampu otomatis dengan sensor gerak PIR Arduino. Yang mana mata kuliah sistem digital dengan dosen Pak Dr. Ucup Darussalam STMT. Kita langsung masuk ke materinya. Nah, dalam membuat pengendalian atau rancangan lampu otomatis dengan sensor gerak PIR Arduino ini, kita memerlukan komponen yang mana diantaranya terdapat Arduino Uno R3DIP, sensor gerak PIR, relay modul 1CH, lampu AC, LED 5 mm dan resistor 330 ohm. Di sini sudah terdapat salah satu contoh gambarnya. Adapun untuk langkah-langkah rancangannya, yang pertama kita merancang pemasangan hardware. Langkah yang pertama yaitu hubungkan sensor cahaya LDR ke pin analog pada Arduino Uno. Yang kedua, hubungkan modul relay ke pin digital pada Arduino Uno. Dan yang ketiga, sambungan lampu LED yang akan dikendalikan oleh relay. Langkah yang kedua dari rancangan ini yaitu pemrograman Arduino, yang mana kita akan sedikit merubah atau memberikan kode untuk rancangan ini. Program Arduino Uno ini untuk membaca nilai analog dari sensor cahaya. Kedua, kita menentukan ambang batas cahaya yang akan menjadi acuan untuk menyalakan atau mematikan lampu. Terus, membuat logika pengendalian menggunakan pernyataan kondisional if atau else, yang mana untuk menentukan kapan lampu itu hidup dan kapan lampu itu menyala. Yang mana lampu hidup nyala ini berdasarkan nilai sensor dari. Yang terakhir yaitu konfigurasikan pin relay untuk mengendalikan daya lampu. Setelah selesai pemrograman Arduino ini, kita lanjut ke langkah yang terakhir yaitu uji coba dan penyesuaian, yang mana kita menguji coba seluruh rangkaian yang sudah kita rancang, ya, termasuk pasang perangkat keras, uji proyek, dan sesuaikan nilai ambang batas lampu yang kita tentukan. Ini adalah rancangan penerapan microcontroller dari Arduino Uno untuk pengendalian lampu otomatis dengan sensor gerak PIR Arduino Uno yang sudah saya buat. Dan ini shortcode programnya, yang mana logikanya di sini. Logika nanti ketika si lampu atau kita ada gerakan di lampu itu, kita masukkan di pin mode 3 dan akan keluar di pin mode 4, 5, dan 6. Dan ini untuk berjalannya program, yang mana program akan berulang-ulang. Ya, ketika selesai, akan diulang, selesai, diulang, selesai, dan diulang. Begitu. Di sini untuk sensor lampu merah, yang mana lampunya ketika ada pergerakan, maka lampu 4 atau digital word 4 ini menyala dan digital word 5 mati dan digital word 6 ini menyala. Ketika sensor ini low atau mati, maka di kondisinya ada
tidak ada orang yang bergerak atau tidak ada pergerakan, maka lampunya digital red 4 ini mati, digital red 5 ini menyala, dan digital red 6 ini mati. Kita akan coba langsung simulasikan di aplikasi circuit design-nya di sini. Nah, ini rancangan yang sudah saya buat, yang mana rancangan ini sudah berhasil saya simulasikan. Di sini kodenya ya, shortcode kita masukkan di sini. Kita coba simulasikan start. Nah, saya di sini memasukkan 12 volt ya. Ini kabel-kabelnya kita sambungkan. Ini peer sensor, terus ada breadboard small, ini lampu LED-nya, ini resistor ya. Ini power supply, ini lampu kamar atau lampu yang akan menyala ketika ada pergerakan dari peer sensor ini. Dan ini Arduino Uno-nya. Kita memakai Arduino Uno R3 ya. Kita coba ketika ada pergerakan di sini ya, lampu dari kamar atau lampu ini akan menyala ya. Ini posisinya tidak ada pergerakan, maka lampu merah ini akan menyala. Ketika ada pergerakan di sini, maka lampu hijau yang akan menyala. Kita coba tes. Nah, ya. Si lampu ini menyala. Nah, tadi ketika sudah tidak ada gerakan, lampu akan otomatis mati. Ya. Nah, lampu tersebut menyala lagi. Nah, ketika kita keluar dari jarak si peer sensor ini, maka lampu otomatis mati ya, atau tidak hidup. Nah, ya. Hidup, mati, hidup ya. Jadi itulah simulasinya, dan simulasinya berhasil ya, dimana kita sudah menyambung-nyambungkan sesuai dengan semestinya kabel-kabel ini. Kita coba sekali lagi ya. Lampunya menyala ketika ada orang yang bergerak atau ada orang yang bergerak di pergerakan di daerah peer sensor ini, maka otomatis lampunya ini akan menyala. Ketika sudah tidak ada gerakan, lampunya akan mati ya. Itulah simulasinya. Kita coba stop. Kita lanjut ke dari selanjutnya. Di sini ada beberapa ide pengembangan untuk menjadikan microcontroller tadi sebagai bagian dari Internet of Things atau IoT pada proyek pengendalian lampu otomatis dengan sensor gerak peer Arduino Uno. Yang pertama yaitu pemantauan dan kendali jarak jauh, yang mana ketika kita sudah menyambungkan atau sudah ada pengembangan, kita akan menambahkan modul WiFi ke microcontroller untuk memungkinkan koneksi internet, implementasi protokol MQTT untuk mentransmisikan data sensor cahaya ke server atau platform cloud. Dan yang terakhir yaitu bangun antarmuka pengguna berbasis web atau aplikasi seluler untuk memantau kondisi cahaya dan mengendalikan lampu LED dari jarak jauh. Yang kedua yaitu notifikasi dan pemberitahuan, di mana kita menerapkan sistem notifikasi yang dapat memberitahu pengguna jika kondisi cahaya tidak sesuai dengan ambang batas yang diterapkan. Gunakan layanan
notifikasi push atau email untuk memberitahu pengguna atau administrator, dan mengintegrasikan mekanisme pemberitahuan untuk perawatan dan pemeliharaan perangkat. Dan yang ketiga yaitu ide dari pengembangan untuk IoT, yaitu integrasi dengan platform IoT, yang mana kita mengkoneksikan proyek dengan platform IoT populer seperti halnya AWS IoT atau Google Cloud IoT. Yang kedua yaitu manfaatkan fitur-fitur platform IoT seperti manajemen perangkat, pemantauan status, dan penyimpanan data terpusat. Yang terakhir yaitu implementasikan autentikasi yang aman dan mengoptimalkan aliran data antara perangkat dan platform cloud. Itulah 3 ide pengembangan untuk menjadikan penerapan mikrokontroler inti sebagai bagian dari IoT pada proyek kali ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan ada tambahan atau masukan, mohon koreksinya Pak dosen. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.